Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Tabi pun. Adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dan diskusi kita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Mungkin sejak kalian sekolah awal di SD sudah mengenal apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai salah satu konsensus nasional yang perlu kita tanamkan dalam jiwa kita, ya. Nah, ini sebagai gambaran bahwa dilihat dari kondisi geografis kita, itu kita tersebar dari ribuan pulau, baik yang kecil maupun yang besar, dari pola budaya yang beragam, dari letak geografis, dari suku, dan dari lain-lainnya. Keberagaman itulah yang membentuk kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita juga dibentuk dari beragam agama. Saat ini beberapa agama yang telah diakui di Indonesia antara lain agama Islam 87,18%, kemudian Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dengan keberagaman agama inilah seharusnya menjadikan kita lebih toleran, lebih mengerti, memahami tentang hidup dan kehidupan. Kita harus menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan, bukan sebagai kesulitan, ya. Ini negara kita juga dibentuk oleh beragam agama. Kemudian kalau kita lihat dari tadi pulau, ya, tersebar dari Sabang sampai Merauke, itu ragam bahasa daerah yang ada di Indonesia saat ini, ya, berdasarkan pusat bahasa dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, itu ada 746 bahasa daerah. Ini luar biasa. Bahkan kita yang di Lampung itu, jika kita telaah lebih jauh, bahasa Lampung kita itu sudah berapa banyak macamnya. Nah, itu menandakan bahwa kita memang dibentuk oleh banyak suku, budaya, sehingga kita harus tetap menjaga kesatuan dan kesatuan. Kemudian dari jenis pekerjaan, pendidikan, ya, tentu saja ini juga berbeda-beda. Ada yang sebagai petani, ada yang sebagai nelayan, ada yang sebagai buruh, ada yang sebagai pedagang, dan lainnya. Kemudian juga beragam struktur sosial, ya. Pada saat ini juga masih terasa ada yang priai, ya. Itu struktur sosial di Jawa sering disebut priai. Kalau di kita di Lampung itu struktur sosialnya disebut raja. Kemudian dari sisi agama ada yang abangan, ada yang santri. Itu membentuk juga struktur sosial yang ada di kita. Beragam pula kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang membuat kita dijajah dahulu adalah salah satunya rempah-rempah. Sampai saat ini pun kita Indonesia masih kaya akan rempah-rempah yang kita ekspor ke luar negeri. Kemudian ada batu bara, ada minyak, dan lain-lainnya. Negara kita Indonesia itu juga memiliki tingkat biodiversitas dan hutan tropis tertinggi di dunia. Ya. Yang pertama Brazil, yang kedua Indonesia. Jika kita telaah lebih jauh,
tingginya keanekaragaman sumber alam hayati yang dimiliki Indonesia ini sangat luar biasa, ya. 10% dari tanaman berbunga yang dikenal di dunia itu dapat ditemukan di Indonesia. Nah, bayangkan 10%. Ada yang tahu nggak berapa jumlah tanaman berbunga yang ada di dunia? Nah, mungkin tidak ada yang tahu atau belum tahu, ya nanti kita bisa cari tahu. Dan 10%-nya itu ada di Indonesia. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat para peneliti dari luar yang sering datang untuk penelitian botani, biologi, dan lain-lainnya, itu karena mereka menyadari betul kekayaan alam hayati yang ada di Indonesia. 12% dari mamalia, 16% dari hewan reptil, 17% dari jenis burung, 18% dari jenis terumbu karang, dan 25% dari hewan laut itu ada di Indonesia. Bahkan kalau kita lihat seperti ini, alangkah luar biasanya potensi sumber daya alam hayati yang dimiliki oleh negara kita. Cadangan gas alam juga terbesar ada di Blok Cepu dan Blok Natuna. Nah, ini yang sering diperebutkan. Tapi alhamdulillah kita sudah ada di sini. Kemudian tambang batu bara terbesar itu juga ada di Indonesia. Tambang batu bara terbesar di dunia. Ada di mana? Ada yang tahu? Ada yang di mana? Ya. Silahkan kalian jawab nanti ya. Bahkan kesuburan tanah itu terbaik di dunia. Ya, jika kita lihat vegetasi tanaman yang ada di kita itu sangat luar biasa. Kemudian wilayah laut terluas di Indonesia. Bahkan banyak negara yang iri atas semua potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh Indonesia. Makanya tidak ada alasan bahwa kita tidak bersyukur sebagai warga negara Indonesia. Tapi kadang ini juga yang buat miris. Dengan wilayah laut terluas di dunia, tapi kok kita masih impor garam. Siapa ini yang salah? Silahkan itu jadi bahan pemikiran kita. Kemudian kita lanjutkan, yang unik dari Indonesia itu banyak sekali. Ada musik dangdut. Nah, ini kalau sudah dengar musik dangdut, semua pasti akan tahu, ya kan? Musik dangdut adalah salah satu musik asli Indonesia, ya. Jadi nggak usah heran orang-orang luar itu datang belajar musik dangdut. Nah, kalau ada yang pusing dengar musik dangdut, ya berarti mungkin frekuensinya agak salah. Kemudian tari-tarian, ya, mulai dari Aceh sampai Papua itu punya semua jenis tari-tarian, ya. Upacara adat, nah ini sama dengan tari-tarian. Upacara adat terkait perkawinan, kelahiran, kematian, kita ada semua dan luar biasa semua sampai saat ini yang masih perlu kita terus lestarikan dalam rangka menjaga keberagaman yang akan kita jadikan potensi untuk pembangunan Indonesia di masa yang akan datang. Akan tetapi kita juga harus menyadari bahwa keberagaman juga menjadi potensi ancaman, ya, buat negara kita. Beberapa penyebabnya itu antara lain kalau saat ini itu sering kita temui adalah konflik kepentingan, terutama kepentingan politik. Di kita ini biasanya habis pilkada, sama-sama saudara, karena perbedaan pandangan politik itu bisa ribut. Nah, ini mungkin perlu kedewasaan berpikir bahwa perbedaan itu harus menyatukan, tidak memisahkan, ya. Tidak apa-apa kita beda pilihan,
Tapi harus disadari lagi, itu hanya masalah pandangan politik, ya. Kemudian juga perbedaan pendapat. Nah, ini juga sering ya. Kalau kita sedang diskusi, ada cenderung yang ingin didengar suaranya, tidak mau kalah. Ini lama-lama juga bisa mengakibatkan pecahnya keberagaman. Itu di skala kita yang kecil itu pada saat kita diskusi kelompok. Coba bisa kalian amati. Pada saat diskusi kelompok, satu orang itu ada yang ingin didengarkan aja pendapatnya. Sebagian yang lain diam saja, dan diamnya itu belum tentu sepakat. Tapi kadang dia udahlah, males. Nah, akhirnya lama-lama pendapatnya tidak klop, tidak satu. Kemudian ada juga sektarian, ini sekte ya, aliran. Kalau di kita itu adanya mazhab, itu juga jadi potensi ancaman dalam keberagaman. Dan ini belakangan yang sedang tren itu adalah perang ideologi antara kapitalisme, liberalisme, dan komunisme. Nah, ini yang belakangan ini sering diungkit-ungkit adalah munculnya komunis, paham komunis di negara kita. Nah, ini yang perlu hati-hati kita tanggapi. Jangan kalau kita tidak tahu, kita cepat berkomentar. Cepat-cepat, sekarang komentar itu melalui tulisan, WA atau media sosial. Nah, itu juga hati-hati. Kita harus jadi orang yang cerdas. Jangan ikut dengan perbedaan yang mengakibatkan terjadinya nantinya perpecahan. Kemudian juga kesenjangan sosial dan ekonomi. Dan yang paling utama saat ini adalah teknologi komunikasi. Sebagian kita menguasai teknologi komunikasi sehingga bisa membentuk opini, dan bahayanya kadang itu dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga menimbulkan isu, melemparkan isu yang pada akhirnya dapat menyulut perpecahan atau perbedaan, pada akhirnya terjadi desintegrasi, ya, perpecahan di antara kita. Nah, itu Bapak harap kita sebagai mahasiswa mulai menahan emosi, mulai menanggapi dengan kritis apa yang informasi yang kita dapat, ya. Jangan lalu cepat-cepat terprovokasi. Nah, ya, ini yang punya WA sekarang ini kalau broadcast kan udah luar biasa. Makanya ini perlu hati-hati kita tanggapi. Ini masalah-masalah yang bisa muncul akibat tadi ya, keberagaman kita. Itu pertama konflik etnis. Nah, ini sering kali kan di Lampung pernah kita dengar juga itu konflik Bali Nuraga, konflik orang Lampung dengan etnis Bali ya di Lampung Selatan beberapa waktu yang lalu. Nah, ini padahal katanya masalahnya hanya masalah sepele, tapi akhirnya melibatkan suku. Nah, ini juga nggak baik. Itu contoh yang tidak baik. Perlakuan atau kebijakan yang diskriminatif. Hubungan eksploitatif, bias, perlakuan tidak adil yang disengaja. Kemudian ada prasangka yang negatif. Ya, kalau prasangka itu biasanya negatif. Kesalahpahaman. Nah, ini kekerasan simbolik. Kekerasan fisik atau simbolik. Nah, pada saat kita sudah belajar tentang Pancasila lebih dalam, apalagi di sini kita mendiskusikan masalah Bhinneka Tunggal Ika, keberagaman, kita harusnya tidak lagi terprovokasi, tidak lagi tersulut emosinya pada saat kita menghadapi perbedaan. Biasa saja perbedaan itu gitu loh ya. Tidak perlu kita tanggapi dengan berapi-api, bahkan mengakibatkan emosi yang berlebihan. Kondisi itu tidak bisa dihindari, sehingga saran salah satunya adalah waspada. Nah, ini jadi kita juga harus waspada. Samuel P. Huntington dalam tahun 93 itu sudah berstatement bahwa sebenarnya konflik antar peradaban di masa depan tidak lagi disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi, politik, dan ideologi,
tapi justru dipicu oleh masalah-masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, jadi konflik-konflik itu dimulai dari hal-hal yang kecil, ya kan? Masalah suku di Lampung sudah, masalah agama di tempat lain sudah mulai, masalah ras ini juga. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jangan terprovokasi dengan isu-isu sara, ya. Ini bukti, ya, kalau kita lihat dalam struktur dunia, runtuhnya struktur politik negara-negara Eropa Timur di awal 90-an. Kemudian perang etnis di Balkan, Yugoslavia. Itu etnis, jadi perang antar suku aslinya gitu loh ya. Keragaman yang di satu sisi menjadikan kekayaan dan kekuatan berbalik menjadi sumber perpecahan karena kepemimpinan yang tidak kuat. Nah, ini kembali lagi kepemimpinan, makanya sangat dibutuhkan kita kepemimpinan yang bisa mengayomi semua pihak. Nah, ini gambar-gambar. Nah, ini terjadi di Indonesia ini. Kalau kita lihat kan, adanya otonomi daerah juga itu jadi salah satu potensi konflik. Sehingga memang kita harus bijaksana dalam memilih kepala daerah. Bijaksana juga dalam menyaring informasi yang kita dapatkan. Ini kalau kita lihat gambar ini yang permasalahan itu dari mulai anak SMA, ya, ini tawuran anak-anak SMA. Kemudian ini warga, ya, dan ini semakin terjadi. Nah, sehingga memang kita sebagai mahasiswa itu memang harus dituntut untuk berpikiran dingin, ya, tidak terpacu emosinya. Nah, ini salah satu menjadi individu yang berbaur berdasarkan Permendagri tahun 2006. Proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat berbagai ras, suku, etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan, perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan ras, suku, etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keberagaman ini sudah diatur dengan jelas sehingga kita tidak boleh gitu loh meributkan, mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu gitu loh. Jadi saya berpikir bahwa saat ini kita harus dituntut untuk dewasa berpikir gitu loh ya. Memahami perbedaan itu sebagai sebuah hal yang hakiki, hal yang mendasar. Ya. Kalau kita lihat kita dilahirkan dari rahim yang sama oleh ibu kita saja, itu kita jadinya beda-beda kok gitu loh, ya kan? Padahal kalau dibilang nggak bisa beda, tapi faktanya beda. Nah, itu harus kita sadari gitu loh. Dalam satu ikatan darah pun kita tidak bisa sama. Nah, jadi itu hal yang sangat mendasar yang perlu kita pahami bahwa perbedaan itu memang sudah masalah yang tidak bisa kita hilangkan, ya. Oleh karenanya sekali lagi kita harus menerima bahwa perbedaan itu sebagai sebuah kekuatan kita. Ya, nah, makanya itu gambaran bahwa salah satu konsensus kita Bhinneka Tunggal Ika itu betul-betul memiliki makna yang luar biasa. Mungkin masih ingat, Bhinneka Tunggal Ika itu berarti meskipun berbeda-beda, tapi hakikatnya bangsa Indonesia tetap satu kesatuan. Nah, itu dasar dulu bagaimana kenapa founding father kita menggunakan kata Bhinneka Tunggal Ika. Mereka sadar sekali bahwa negara kita itu dibentuk oleh perbedaan yang mendasar dari semuanya. Dari suku, budaya, ras, agama, dan semuanya gitu loh. Sehingga Indonesia lah yang akan menyatukan kita. Nah, ini kita hanya lihat sedikit asal mula sebagai pengingat bahwa
Bhinneka Tunggal Ika itu sudah lama, sejak zaman Empu Tantular, ya. Dalam kitab Sota Soma, Bhinneka Tunggal Ika Tandharma Mangrawa, yang artinya berbeda-beda itu satu, tak ada pengabdian yang mendua. Nah, jadi ini kembali mengingatkan kita bahwa sejak dulu sudah disadari juga zaman dulu ini, zaman kerajaan yang ada di Nusantara, ya, bahwa kita itu memang berbeda-beda, jadi tidak perlu lagi dipermasalahkan. Nah, ini kalau kita lihat sejarah singkat nanti bisa dibaca, ya, bagaimana Bhinneka Tunggal Ika itu, ya. Kemudian untuk apa sih Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia? Nah, ini kita lihat, ya. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia merupakan dasar persatuan dan kesatuan Indonesia. Meskipun Indonesia berbeda suku, bangsa, kebudayaan, ras, dan antar golongan, seluruh keberagaman yang ada merupakan sebuah kesatuan yang terikat dalam Indonesia. Ya, itu fungsi Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian landasan hukum Bhinneka Tunggal Ika. Landasan hukum artinya adalah dasar bagi berlakunya sebuah ketentuan. Ya. Jadi landasan hukumnya seperti itu. Pasal 36A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, lambang negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Coba dibaca lagi Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A, ya. Jadi ini sebagai dasar penggunaan Bhinneka Tunggal Ika. Coba Bapak ada yang mau tanya, ada nggak yang hafal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Ada yang hafal? Kalau ada yang hafal, coba dijawab. Ya. Direkamlah, Bapak dikirimin rekamannya pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ciri-ciri Bhinneka Tunggal Ika. Adanya persamaan dan kewajiban bagi setiap warga negara. Nah, kemudian tidak ada realisme atau paham yang menganggap rasnya atau sukunya paling unggul. Nah, ini nggak boleh ini ya. Ini dianut oleh Hitler, ya. Adolf Hitler itu salah satu yang menganggap suku atau rasnya paling unggul dengan paham fasis, sehingga dia menganggap bangsa dia paling unggul, memicu perang dunia kedua. Nah, itu Jerman itu waktu itu seperti itu, sehingga ini jadi konsensus kita bahwa tidak ada realisme, ya, menganggap sukunya lebih unggul dari suku yang lain. Tidak tumbuh dan berkembangnya sikap golongan sendiri dan membenci golongan lain. Perbedaan warna kulit. Nah, ini nggak boleh gitu loh, ya. Tidak ada sikap diskriminasi atau membeda-bedakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan ciri-ciri yang terakhir, terbinanya sikap saling menghormati antar warga masyarakat. Nah, kalau ini kita kita laksanakan dengan baik, insya Allah negara kita itu aman dan damai. Memahami perbedaan sebagai sebuah anugerah gitu loh, ya. Ini urgensi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan, di mana kita haruslah dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu saling menghargai antar masyarakat yang satu dengan yang lain tanpa memandang suku, bangsa, agama, bahasa, adat istiadat, warna kulit, dan lainnya. Nah, esensi yang muncul harus seperti ini. Nah, kalau kita nggak ini ya gimana ya?
Oke lah, kita lanjutkan dulu ya. Beberapa penyebab lunturnya makna Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kalau di awal kita bicara potensi, nah pada saat potensi itu terjadi, maka itulah yang menyebabkan lunturnya makna Bhinneka Tunggal Ika. Diskriminasi, ya, konflik, egois, hambatan dari dalam. Ya udah, kalau seperti ini udah muncul, sudah selesailah makna keberagaman yang kita unggul-unggulkan. Ini salah satu statement Bung Karno, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Jelas musuhnya ya. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Statement Bung Karno, founding father kita, sangat luar biasa. Perjuangan kita saat ini lebih sulit karena yang kita lawan ya bangsa kita sendiri. Nah, dengan potensi konflik yang tadi sudah disebutkan. Nah, ini disebutkan lagi diskriminasi, konflik, egois. Ini muncul siapa yang muncul? Ya, orang-orang kita sendiri, bangsa Indonesia sendiri. Kita tarik lagi, ya suku kita sendiri. Bahkan agama kita sendiri juga terjadi perbedaan. Bahkan dalam keluarga pun akan muncul perbedaan. Nah, jika itu tidak kita kelola dengan baik, itu memang akan muncul. Begitu itu terjadi, betul apa yang dikatakan oleh Bung Karno. Musuh kita nggak tahu siapa, karena bangsa kita sendiri. Tapi waktu zaman perjuangan Bung Karno, jelas, wah itu penjajah. Nah ya, jadi sekali lagi, dalam konteks kebinekaan ini, kita harus lebih dewasa berpikir. Semakin tingginya ilmu pengetahuan yang kalian dapati, semakin tingginya dewasanya umur kalian, kalian harus bisa memahami bahwa perbedaan itu adalah sebuah anugerah yang harus kita optimalkan, yang harus kita gunakan demi kemajuan bangsa kita. Ya. Nah, ini hanya sedikit diagram yang lebih menjelaskan kebinekaan yang ada di kita, ya. Jadi makna satu itu bukan seragam, ya. Nah, jadi nggak bisa kita makna satu itu seragam. Satu kesatuan, bukan seragam. Sama, adil itu belum tentu rata, ya. Yang namanya adil itu tidak sama dengan rata. Nah, sehingga kita dari situ bisa memahami perbedaan-perbedaan, makna-makna yang lebih jauh dari apa yang ada di kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, ya. Oke, mungkin itu penjelasan singkat pada kali ini. Jika ada yang ingin tanyakan silahkan, bisa disampaikan melalui forum di Siakadu. Nanti bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya. Atau jika Siakadu tidak bisa, bisa juga langsung di WA ke Bapak. Demikian penjelasan singkat tentang Bhinneka Tunggal Ika. Semoga yang singkat ini dapat menambah wawasan kalian dan mendewasakan kalian dalam berpikir. Kurang lebihnya itu yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.